Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang himpunan ya. Namun pada video kali ini pembahasan kita terbatas di pengertian dan cara penyajian himpunan saja, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini ada contoh bagian silsilah keluarga ya. Oke. Nah, di sini ada keluarga dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini mempunyai anak nih. Ini yang diberi warna hijau ini anaknya dari Bapak Maduri ya, berarti Sulastri, M. Idris, A. Halim, dan M. Thohir. Dan semuanya masing-masing mempunyai anak lagi gitu ya. Jadi ini yang paling bawah ini adalah cucu-cucu dari Bapak Maduri gitu, dari keluarga Maduri. Nah, oke teman-teman, apa hubungannya dengan himpunan? Nah, jadi dari contoh ini kita bisa mempelajari himpunan ya. Misalnya di sini ada contoh nih, himpunan A merupakan anak-anak dari Bani Maduri gitu ya, anak-anak dari keluarga Maduri. Berarti ada siapa saja himpunan A itu? Tentunya ada Sulastri, M. Idris, A. Halim, M. Thohir. Betul? Ya. Apakah ada lagi? Atau ada yang berbeda? Oke, sama ya semuanya. Ini adalah anak-anak dari Bani Maduri. Nah, banyak anggota dari himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 orang ya. Atau bisa ditulis ini, seperti ini. Kalau dalam kurung ini tergantung himpunannya apa. Karena ini himpunan A, berarti ya A gitu ya. NA sama dengan 4. Ini namanya kardinalitas himpunan. Oke, kita ambil contoh lain. Misalkan di sini himpunan B merupakan cucu dari Bani Maduri. Nah, cucunya berarti ini nih, ada Wafi, Faisal. Kita lihat di sini. Berarti himpunan B itu ada Wafi, Faisal, Aluk, Rizki, Hasbi, Alfi, Najwa, dan Mu'arif. Oke. Setuju ya semuanya? Ini adalah cucu-cucu dari Bani Maduri. Apakah ada yang lain? Oke, tidak ya. Nah, banyak anggota dari himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Atau bisa ditulis juga seperti ini. N, B sama dengan 8. Ini adalah kardinalitas himpunan ya. Nah, ini kan himpunan B, jadi dalam kurungnya ganti dengan B. Begitupun nanti kalau misalkan ada himpunan C atau yang lainnya itu disesuaikan saja ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah himpunan A dan himpunan B itu adalah contoh dari himpunan gitu ya. Jadi himpunan A ditanyakannya anak-anak dari Bani Maduri. Kita bisa sebutkan kan? Jadi bisa diidentifikasi. Oh, ada Sulastri, M. Idris, A. Halim, dan M. Thohir. Kemudian cucu-cucunya juga. Nanti teman-teman boleh memberikan contoh lainnya ya. Nah, tapi kalau dalam himpunan kita tidak bisa, misalkan himpunan C merupakan cucu dari Bani Bapak Maduri yang cerdas, misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa mengidentifikasinya ya, karena cerdas itu kan relatif, cerdasnya dalam hal apa seperti itu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Di sini kalau tadi silsilah keluarga, kalau ini ada kumpulan makanan ya. Nah, banyak nih, ada 10 makanan. Kemudian, nah, ada pertanyaan nih, makanan mana saja yang lezat gitu. Jadi di sini kita mau mencari kumpulan makanan yang lezat. Kira-kira menurut teman-teman apakah jawabannya akan sama semua? Kalau tadi kan yang cucu dari Bani Maduri pasti sama semua ya jawabannya. Begitupun anak-anaknya. Kalau seperti ini, misalkan ada 4 orang,
A, B, C, D gitu ya, orang A, B, C, D yang menentukan makanan lezat, apakah akan sama? Oke, belum tentu ya. Misalkan dari orang A, dia menyebutkan makanan lezat itu adalah sosis bakar, pizza, dan spaghetti. Nah, orang B ternyata beda lagi nih makanan yang lezatnya. Ada karedok, ubi rebus, dan semur jengkol gitu ya. Lalu ada lagi orang C, ternyata masih beda lagi. Ada bakso, mie rebus, dan opor ayam gitu yang menurut orang C makanan lezat. Lalu yang orang D ternyata memilihnya bakso, kalau yang C sama mie rebus ini mie goreng gitu ya. Dan sosis bakar gitu. Ternyata kalau misalkan makanan lezat itu beberapa jawaban orang itu akan berbeda gitu, karena lezat itu relatif ya gitu. Jadi tidak semua orang setuju bahwa sosis bakar itu lezat gitu ya. Mungkin karena ada yang tidak suka sehingga menyebutkan bahwa itu tidak lezat gitu. Jadi ini contoh daftar makanan ini bukan himpunan. Jadi kalau ditanya makanan lezat itu bukan termasuk himpunan ya, karena itu hanya kumpulan saja gitu, karena tidak bisa diidentifikasi lezat itu seperti apa gitu ya, tidak bisa terdefinisi gitu ya. Seperti halnya tadi kumpulan cucu-cucu yang cerdas, ya cerdasnya itu dalam hal apa gitu ya, apakah dalam hal matematika, tapi bisa jadi dia matematikanya cerdas tapi di yang lain misalkan kurang, dan misalkan atau sebaliknya seperti itu ya. Jadi tidak bisa diidentifikasi dengan jelas seperti itu ya. Oke teman-teman, bagaimana, bisa ada bayangan ya mana kira-kira yang termasuk himpunan, mana yang bukan? Kalau ini bukan himpunan ya tadi, karena tidak jelas gitu. Misalkan kumpulan siswa cantik, nah cantik itu seperti apa? Diidentifikasinya seperti apa? Terdefinisi tidak gitu ya. Jadi kumpulan siswa cantik juga itu tidak termasuk himpunan ya. Dan nanti teman-teman boleh cari contoh lainnya, mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan ya. Berikutnya, jadi nah tadi sudah mempelajari contohnya ya. Himpunan itu apa sih? Nah, himpunan itu adalah kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas gitu. Jadi jelas tadi seperti cucu-cucu Bani Maduri ya jelas ya siapa saja. Beda dengan makanan lezat, tidak bisa diidentifikasi dengan jelas gitu, tidak terdefinisi gitu ya. Jadi himpunan itu harus terdefinisi, harus dapat diidentifikasi dengan jelas gitu. Kalau misalkan semua orang jawabannya sama gitu ya, simpelnya gitu, jadi berarti itu ya himpunan. Kalau ternyata ya beda-beda pendapatnya, yaitu kemungkinan bukan himpunan gitu, tapi hanya kumpulan saja seperti itu. Lalu selain itu juga ada yang namanya himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat seluruh anggota tertentu yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S, biasanya gitu ya. Tadi misalkan himpunan semesta dari silsilah anggota keluarga tadi ya semua anggotanya, ada Bapak Maduri, lalu istrinya, lalu anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya, itu merupakan himpunan semesta gitu. Nah, kalau yang himpunan A, himpunan B tadi termasuk himpunan bagiannya gitu ya, dari himpunan semesta seperti itu. Kemudian kardinalitas himpunan tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan dalam himpunan tertentu. Jadi simpelnya ya jumlah anggota himpunannya ada berapa gitu ya. Nah, dinotasikan dengan NA. Tapi ini A itu ya tergantung. Kalau himpunannya A ya A, kalau himpunannya Z ya Z gitu ya. Oke, nah di sini tadi pengertian himpunan sudah ya. Mudah-mudahan bisa membedakan antara himpunan dan kumpulan. Nah, penyajian himpunan ada dengan deskripsi, yaitu himpunan dinyatakan dengan cara kata-kata gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian enumerasi.
himpunan dinyatakan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Enumerasi juga. Kalau dulu tuh biasanya disebut dengan cara mendaftar, ya gitu. Jadi mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian satu lagi dengan notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan cara menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk deskripsi dan enumerasi itu biasanya bisa digunakan dalam matematika, contoh matematika atau yang di luar matematika ya. Kalau notasi himpunan biasanya kebanyakannya digunakan untuk masalah matematika gitu ya. Oke, kita contohnya. Ini dengan cara deskripsi dulu ya. Nah, jadi kalau dengan cara deskripsi, himpunan itu dapat direpresentasikan dengan menggambarkan karakteristik yang dimiliki setiap anggota himpunannya. Jadi kan dengan kata-kata tadi ya. Misalkan ada contoh nih, himpunan A sama dengan huruf vokal alfabet Latin. Jadi himpunan A itu merupakan huruf vokal alfabet Latin anggotanya itu gitu. Jadi dinyatakannya dengan cara deskripsi, berarti hanya seperti ini saja, menggambarkan karakteristik yang dimiliki setiap anggota gitu. Himpunan B misalkan, anggotanya itu adalah bilangan, ini A-nya tidak tertulis, mohon maaf, bilangan ganjil antara 1 dan 15. Himpunan C, anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 17 gitu ya. Ini kalau diminta dengan cara deskripsi, jadi dengan kata-kata saja sesuai karakteristik yang dimiliki setiap anggota himpunan gitu ya. Nah, yang D, bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Jadi kalau dengan deskripsi cukup saja seperti ini. Nah, ada cara kedua, enumerasi atau mendaftar anggota-anggotanya. Nah, pada cara enumerasi ini, anggota himpunan dapat dinyatakan dengan memberikan daftar semua anggotanya. Misalkan, kalau dengan cara deskripsi, ini himpunan A adalah huruf vokal alfabet Latin gitu ya. Atau terdiri dari huruf vokal alfabet Latin, himpunan A itu. Nah, kalau dengan cara enumerasi, seperti ini, himpunan A, ini huruf vokal alfabet Latin. Kalau di cara enumerasi kita daftar anggota-anggotanya. Huruf vokal ada apa saja? A, I, U, E, dan O gitu ya. Kemudian ini bilangan ganjil antara 1 dan 15. Berarti kalau dengan cara enumerasi disebutkan satu-satu. Antara 1 berarti satunya tidak disebut ya. Setelah 1 berarti 3, 5, 7, 9, 11, 13 seperti itu. Lalu himpunan C nih, bilangan prima kurang dari 17. Nah, kalau dengan enumerasi disebutkan satu-satu dari bilangan prima terkecil berarti ya 2, 3, 5. Ingat 1 itu bukan bilangan prima ya, karena hanya memiliki satu faktor. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan 15 ya kan? Dan 13. Kalau 15 bukan bilangan prima ya, tidak termasuk bilangan prima. Jadi ini kalau cara enumerasi atau mendaftar. Kemudian ini bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Kita tulis berarti lebih dari negatif 4. Ingat, kalau negatif itu semakin besar berarti kalau ada tanda negatifnya itu semakin kecil gitu ya. Jadi kalau lebih besar dari negatif 4 ya berarti ke kanan, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini tidak ada batasnya kan, hanya lebih dari saja negatif 4. Tapi tidak ada kurang dari berapa. Jadi terus setelah 3 juga masih banyak lagi sampai tak hingga, makanya ini diberi titik 3. Artinya ya tak hingga, terus ya. Oke, nah ini yang A, B, C, himpunan A, B, C itu adalah himpunan berhingga karena ada batasnya ya. Ini vokal ya tidak ada lagi, hanya ini. Ini juga sama ada batasnya antara 1 dan 15. Ini juga sama, kurang dari 17. Nah, kalau himpunan B ini D dinamakan himpunan tak berhingga karena hanya disebutkan lebih dari negatif 4 saja.
maka setelah 3 ini makanya terus saja, tak berhingga gitu ya, tidak ada batasnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Cara yang ketiga, cara notasi himpunan. Ini kalau dilihat kadang orang suka menyerah duluan ya, padahal ini mudah gitu, asal kita mau mempelajarinya. Nah, bentuk umumnya ini adalah X dengan syarat Px gitu ya, fungsi Px. X itu apa? X itu melambangkan anggota himpunan. Fungsi Px itu menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh X tersebut untuk menjadi anggota himpunan. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini tadi yang dengan enumerasi kan. Himpunan B itu 3, 5, 7, 9, 11, 13 atau bilangan ganjil antara 1 dan 15 ya. Nah, kalau dengan notasi himpunan kita bisa ubah nih X, ini X ya. X dengan syarat X-nya itu apa? Lebih besar dari 1 karena antara 1 dan 15 ya. X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 15. Dengan X merupakan anggota bilangan ganjil gitu. Kemudian contoh yang himpunan C. Ini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tadi ini adalah bilangan prima yang kurang dari 17 gitu ya. Nah, kita bisa dengan cara notasi itu, ini teman-teman tidak harus X saja ya, bisa Y, bisa Z gitu. Ini saya bedakan, misalkan ini Y, dengan syarat Y-nya itu kurang dari 17. Dengan Y merupakan anggota bilangan prima gitu ya. Kemudian yang D ini tadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 ya kan. Nah, di sini Z misalkan ya, dengan syarat Z itu lebih dari negatif 4 dan Z anggota bilangan bulat. Ini yang seperti huruf E itu anggota ya, atau elemen gitu, anggota bilangan bulat. Sudah seperti itu ya kalau dengan cara notasi himpunan. Terlihat seperti kenapa seperti ini, tapi kalau mau mencoba itu akan mudah ya teman-teman. Sekian pembahasan himpunan, tepatnya pengertian dan cara penyajian himpunan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.